Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran kita membaca kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, kesimpulan di dalam mengagungkan ilmu, karya Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kesimpulan yang pertama, yaitu seorang penuntut ilmu dia harus membersihkan bejana dari ilmu itu, yaitu apa? Hati, yaitu hati. Sekarang kita masuk di kesimpulan yang kedua. Al-ma'qidu tsani ikhlasun niyati fihi. Ya. Pokok atau kesimpulan yang kedua adalah mengikhlaskan niat di dalamnya, maksudnya di dalam belajar. Ya. Di dalam belajar. Ya, dan ini juga termasuk hal yang paling penting untuk senantiasa diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Menjaga keikhlasannya dalam belajar. Apa itu ikhlas? Apa itu keikhlasan? Keikhlasan itu artinya dia membersihkan hatinya. Saya ulang, keikhlasan itu artinya dia membersihkan hatinya dari keinginan-keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, membersihkan hatinya, mensucikan jiwanya dari segala keinginan-keinginan yang berkaitan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bersihkan itu. Dia belajar bukan karena ingin ditinggikan di tengah manusia. Ya, dia belajar bukan karena niat ingin menjadi yang terbaik di antara manusia yang lain. Dia belajar bukan karena ingin menandingi atau merendahkan orang lain. Tapi dia harus ikhlas di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Dan keikhlasan ini memang diharuskan ya pada setiap amalan-amalan seseorang. Ya, tanpa keikhlasan maka tidak ada artinya dari amalan itu. Baik. Kata beliau, inna ikhlasul a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Sesungguhnya ikhlasnya amalan itu merupakan pondasi. Ya, merupakan pondasi agar amalan itu diterima dan terangkat. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Lahuddina hunafa. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya, hunafa, sebagai orang-orang yang hanif, ya, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Wa fis sahihain, di dalam as-sahihain, an Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-a'malu binniyati." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya. Seorang yang belajar itu ya dilihat untuk apa dia belajar. Seperti itu. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya. Wa ma sabaqa man sabaq wala wasala man wasala minas salafi as-salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, semua yang telah lewat dan berlalu dari berita yang sampai kepada kita ya tentang luar biasanya para ulama as-salaf. Ya. Ya, kita dapat berita orang terdahulu begini, kekuatan hafalannya, ya. Semangatnya di dalam belajar, keberhasilannya dalam menuntut ilmu. Semua berita-berita yang kita dapatkan dari luar biasanya orang-orang terdahulu dalam belajar itu dikarenakan ya keikhlasan mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Karena keikhlasan mereka di dalam belajar. Qala Abu Bakrin Al-Marudhi, berkata Abu Bakar, ya, ini salah satu kawan dari Imam Ahmad. Sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah. Saya mendengar, ini sudah contoh-contoh ya. Jadi pokok yang pertama itu yang paling atas tadi. Menjaga keikhlasan di dalam belajar. Kemudian didatangkan contoh-contoh. Bagaimana orang terdahulu terkait tentang keikhlasan. Ya, kata beliau, berkata Abu Bakar rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah. Saya telah mendengar seorang lelaki yang berkata kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Iya. Wa dzukira lahu as-sidq wal ikhlas. Disebutkan kepada beliau tentang kejujuran dan keikhlasan. Maka apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Qala Abu Abdillah, bihadza irtafa'al qaum. Dengan hal inilah kaum itu terangkat, ya. Dengan keikhlasan dan kejujuran, ya, di dalam belajar, di dalam beramal, dengannya kaum itu bisa terangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka penting untuk menjaga dari keikhlasan. Ya, terus bagaimana dikatakan seorang itu ikhlas di dalam belajar? Bagaimana modelnya? Ya, seorang penuntut ilmu dikatakan dia lurus di dalam belajarnya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan dijelaskan setelahnya. Ya. Wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Ini di garis bawah ya. Perhatikan ucapan Syekh. Innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Seseorang itu dia mendapatkan ilmu disesuaikan dengan bagaimana kadar keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang paling pokok. Seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, itu tergantung sampai mana kadar keikhlasannya di dalam belajar. Ya. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Ya. Orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu itu tegak dengan 4 pondasi. Ini diingat baik-baik ya. Jadi nanti seseorang dikatakan ikhlas di dalam perjalanannya menuntut ilmu ketika dia memiliki 4 pondasi pokok. Ya. 4 pondasi pokok. Iya. Biha tahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Iya. Dengan hal ini niatnya orang-orang yang belajar dikatakan terlaksana. Maksudnya ikhlas
apabila dia memaksudkannya. Jadi ada 4 usul, pondasi. Seorang belajar dikatakan ikhlas karena 4 pondasi. Al-awwalu, pondasi yang pertama, orang yang ikhlas itu dalam belajar adalah raf'ul jahli an nafsihi. Dia belajar dengan niat ingin mengangkat kejahilan dari dirinya. Ya, ingin apa? Mengangkat kejahilan dari dirinya. Bita'rifiha ma 'alaiha minal 'ubudiyat. Dengan dia mengenal apa yang wajib baginya dari ibadah-ibadah. Wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi. Dan dia mengetahui pada maksud-maksud perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Dia niatnya belajar karena ingin mengangkat kejahilan dari dirinya. Itu keikhlasan. Yang kedua, ats-tsani raf'ul jahli anil khalqi. Niatnya dalam belajar ingin mengangkat kejahilan dari orang lain. Iya. Ini orang yang apa? Belajar ilmu, kemudian diajarkan juga kepada orang lain. Ini sudah masuk dalam dakwah namanya. Ya. Bita'limihim, mengajari manusia. Wa irsyadihim, membimbing mereka. Lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Ya. Kepada perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat mereka. Sudah berapa? 2. Ats-tsalitsu, yang ketiga. Seseorang dikatakan ikhlas dalam perjalanannya menuntut ilmu, ihya'ul ilmi. Dia menghidupkan ilmu. Bagaimana caranya? Wa hifdzuhu minad dhiya. Dia hidupkan ilmu dan menghafalnya. Jangan sampai dia sia-sia. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Ya, berarti di sini apa? Harus dia banyak-banyak mengulang, murojaah. Ya, bukan sekadar lewat saja. Itu bentuk dari keikhlasan dalam belajar. Taib. Ar-rabi'u, yang keempat, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ini 4 perkara, ya. Dia belajar, dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu dengan niat mengangkat kejahilan dari dirinya, mengangkat kejahilan dari orang lain, menghidupkan ilmu, menghafalkannya, murojaahnya. Kemudian yang keempat apa? Dia beramal dengan ilmu. Inilah 4 pondasi yang dikatakan oleh Syekh. Orang itu ketika dia memiliki 4 ini, baru dikatakan apa? Ikhlas perjalanannya dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, beramal dengan ilmu, ini yang buah, ya. Buah dari ilmu yang kita ketahui. Iya, makanya kata sebagian as-salaf, al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon tanpa buah. Ya. Percuma antum belajar terus, belajar. Dia tahu ilmu ini, hukumnya, tapi dia tidak amalkan dari ilmu tersebut. Ya. Makanya di antara doa yang sering kita baca dalam setiap solat kita adalah apa? Minta ihdina as-siratal mustaqim. Tunjuki kami Allah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada, orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Demikian pula bukan jalannya yang sesat. Ya. Ya. Di antara penafsiran al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Yahudi. Orang-orang Yahudi. Apa sifat utama orang-orang Yahudi? Dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Itu yang kita diminta untuk berlindung dari sifatnya orang-orang Yahudi. Punya ilmu
Tapi apa? Tidak mengamalkan dari ilmu yang dia ketahui. Iya. Saking berilmunya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka mengenal kitabnya, mengenal ilmu seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Diperumpamakan apa? Saking berilmunya, mereka mengenal petunjuk itu seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi bersamaan dengan itu Allah katakan apa? Al-maghdub, yang dimurkai. Kenapa? Punya ilmu, tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Maka penting seorang itu ketika dia belajar, dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Dan itu termasuk ciri keikhlasan di dalam apa? Di dalam belajar. Iya. Kemudian lanjut. Kata beliau, walaqad kana as-salafu rahimahullah yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilm fayatawarra'una an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Ya. Orang terdahulu, para ulama as-salaf, mereka sangat khawatir jangan sampai dia luput keikhlasan dalam perjalanannya menuntut ilmu. Sangat takut mereka, ya, jangan sampai dia belajar tidak ada nilai-nilai keikhlasan di dalam belajarnya. Sehingga apa? Mereka berhati-hati dari merasa ikhlas. Yang dia perhatikan bukan karena ria. Dia berhati-hati jangan sampai dia merasa ikhlas. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Bukan karena keikhlasan itu tidak ada pada diri mereka, bukan. Tapi memang dia betul-betul mereka ini menjaga keikhlasannya. Iya. Su'ilal Imam Ahmad, hal talabtal ilma lillah? Imam Ahmad rahimahullah ditanya, apakah Anda menuntut ilmu itu sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban beliau? Faqala lillahi aziz. Ya. Lillahi aziz. Perkara ikhlas itu ya berat. Ya. Ini ucapannya lillahi aziz. Maksudnya tentang keikhlasan itu bukan perkara yang sepele, hal yang sangat apa? Berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi ya ada sesuatu yang aku cintai, maksudnya dalam belajar, fatalabtuhu, maka saya pun mencarinya. Ya. Kemudian kata beliau, wa man dayya al-ikhlasa fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Ya, kata beliau, siapa yang menyanyiakan dari keikhlasan ini? Ingat, orang yang belajar tidak dibangun di atas 4 pondasi tadi. Siapa yang menyanyiakan dari keikhlasan ini? Maksudnya tidak ada pada dirinya 4 pondasi yang tadi itu, ya. Maka dia akan luput ilmu yang sangat banyak dan kebaikan yang sangat melimpah. Karena orang kalau beramal tanpa dibangun di atas keikhlasan, tidak ada artinya. Termasuk itu yang kita sebutkan kemarin. Dalam hadis apa? Awwalu man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah. Ya, 3 kelompok manusia yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka. Salah satunya adalah seorang qari, pembaca Al-Quran, yang dia membaca Al-Quran liyuqalu qari, supaya dia dikatakan ahli dalam membaca Al-Quran. Ya, maka penting memperhatikan dari keikhlasan ini. Wa yanbaghi liqasidis salamati ay yatafaqqada hadzal asl. Sepatutnya bagi orang yang menghendaki keselamatan untuk senantiasa memperhatikan pokok ini, yaitu keikhlasan dalam segala perkaranya. Fi umurihi kulliha, dalam segala gerak-geriknya. Daqiqiha wa jaliliha, kecil ataupun besarnya. Sirriha wa alaniha, ya, yang tersembunyinya ataupun yang terang-terangan. Wa yahmilu ala hadha tafakkuri syiddatu mu'alajatin niyah. Ya. Wa yahmilu ala hadha tafakkur, yang membawa seorang untuk
memeriksa perkara ini, itu perkara niat. Kenapa seseorang harus senantiasa memperhatikan, memeriksa dari keikhlasan ini? Karena niat ini adalah syiddatu mu'alajati, sangat berat untuk dia dijaga dan diobati. Iya, perkara niat susah. Orang kadang awalnya pergi belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tengah perjalanannya berubah niatnya. Ya, berubah niatnya. Makanya kata qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Ini bagus ya ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya mengobatinya dibandingkan niatku. Ya, tidak ada perkara, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk diobati melainkan daripada niat ini. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat ini dia berbolak-balik, tidak menetap. Ya. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi, bahkan Sulaiman Al-Hashimi rahimahullahu taala berkata, rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin waliya niyatun. Terkadang saya menyampaikan satu hadis, ya, itu saya sudah memiliki niat yang baik. Ya, saya sudah punya apa? Niat yang baik. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Tapi ketika saya sudah berpindah kepada selainnya, maka berubahlah niatku. Iya. Fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyatin. Kalau begitu, satu hadis yang kita sampaikan itu kadang perlu beberapa niat. Maksudnya apa? Kadang seorang di awal dia belajar, dia masih bisa jaga dari niatnya. Di awal-awal dia belajar. Ketika berlalu, ya, tiba-tiba muncul hal-hal yang bisa merusak dari keikhlasan itu. Akhirnya dia berubah. Makanya kata beliau, kadang satu hadis itu perlu beberapa niat. Perlu beberapa niat. Ya, jadi itu ya kesimpulannya. Bagaimana orang-orang terdahulu berhasil di dalam belajar, itu sebab pokoknya karena mereka menjaga keikhlasannya di dalam menuntut ilmu. Dan ingat, seseorang dikatakan ikhlas dalam belajar ketika apa? Terpenuhi 4 tadi itu. Ya, diingat itu ya, 4. Apa 4 tadi? Masih ingat? Yang pertama apa tadi? Niat mengangkat kejahilan dari diri. Yang kedua, mengangkat kejahilan dari orang lain. Terus, menghidupkan ilmu. Bagaimana caranya? Menghafal murojaahnya. Kemudian yang terakhir, mengamalkan ilmu. Dan itulah buah dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian, ini kesimpulan yang kedua. Al-Maqidus Tsalits, kesimpulan yang ketiga. Ya, bagaimana supaya orang itu berhasil dalam belajar? Ya, kesimpulan yang ketiga, jam'u himmatin nafsi alaih. Ya, membulatkan tekad di dalam belajar. Masya Allah, setelah disebutkan keikhlasan, ya, seorang yang belajar harus dia bulatkan tekadnya di dalam belajar, tidak setengah-tengah. Ya. Kata beliau, tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi salasati umurin. Ya. Ya. Terkumpulnya tekad dalam mencapai sebuah tujuan itu dengan memperhatikan 3 perkara. Ya, jadi antum sudah bertekad. Kita sudah punya tekad kuat di dalam belajar. Bagaimana supaya tekad kuat ini bisa terlaksana dengan baik? Bisa terlaksana dengan baik. Maka katanya tekad ini bisa kita dapatkan, ya,
dengan memperhatikan 3 perkara. Awaluha, yang pertama, al-hirsu ala ma yanfa'u. Bersemangat atas perkara yang bermanfaat. Dia harus bersemangat kepada perkara yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau ada manfaatnya kita harus bersemangat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, tidak melemah. Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaih. Kapan seorang hamba itu diberi taufik kepada hal yang bermanfaat, maka pasti dia bersemangat atasnya. Jadi ini yang pertama ya, punya semangat kepada hal yang bermanfaat. Itu caranya membulatkan tekad dalam belajar. Yang kedua, saniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Ya, bagaimanapun seorang hamba itu kuat hafalannya, bagus cara berpikirnya, dia harus perhatikan yang kedua ini. Apa itu? Dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmunya. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi tahsilihi, dalam mencari ilmu. Ya. Jangan dia menyandarkan ilmu yang dia dapatkan karena kejeniusannya, karena kepandaiannya. Ya, tidak boleh. Tetap harus dia banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam belajarnya. Tsalitsuha, yang ketiga, adamul ajzi an bulugil bugyati minhu. Ya, yang ketiga, dia tidak boleh berlemah. Dia tidak boleh lemah dari mencari cita-citanya. Ya, berarti dia harus konsisten dalam menggapai tujuannya. Ya, tidak boleh melemah. Jadi paham ya? Seseorang dikatakan dia punya tekad di dalam belajar, ya, dengan cara dia harus mengumpulkan 3 hal ini. Punya semangat kepada kebaikan dalam belajar, ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya menuntut ilmu, dan dia tidak boleh melemah. Harus kuat. Ya, harus kuat. Ini kita akan sebutkan sebentar contoh-contoh dari ulama terdahulu. Waqad jumi'at hadhil umur as-salasatu fil hadits alladhi rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguh 3 perkara ini, itu tadi, ya, bersemangat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melemah. 3 perkara ini sebenarnya terkumpul dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah engkau atas perkara-perkara yang memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Dan jangan pernah melemah. Jangan pernah melemah. Paham ini ya? Jadi 3 yang disebutkan tadi oleh Syekh, ya, membulatkan tekad dalam belajar dengan memperhatikan 3 perkara, itu terkumpul dalam hadis Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. Bersemangatlah atas apa yang memberi manfaat kepadamu, mohon pertolongan kepada Allah, dan jangan pernah melemah. Harus punya 3 ini. Ini diperhatikan ya dalam proses kita belajar. Ya. Kita bersemangat, ya. Ya, punya target di dalam belajar. Ya, kita tahu di situ ada pelajaran, kalau kita mampu kita ikuti. Ya, jangan melemah. Dan ingat, jangan pernah merasa bahwasanya semua itu saya dapatkan karena memang saya yang cerdas, tidak. Semua ilmu yang kita dapatkan, ya, kebaikan yang kita raih,
itu semata-mata atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Junaid rahimahullah, ini contohnya. Berkata Junaid rahimahullah taala, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu, fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu." Tidaklah seseorang itu mencari sesuatu yang disertai dengan kesungguhan dan kejujuran, kecuali pasti dia akan mendapatkan sesuatu tersebut. Masya Allah. Ya. Jadi tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan disertai kejujuran dan kesungguhan. Iya. Kecuali pasti dia mendapatkan sesuatu itu. Ya. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu itu seluruhnya, paling tidak dia mendapatkan sebagiannya. Ya, seperti itu. Kalau dia tidak mendapatkan semuanya, paling tidak apa? Dia dapatkan sebagiannya. Iya. Jadi beda orang yang berusaha dan orang yang apa? Hanya duduk-duduk saja. Beda. Ya, sama misalnya orang yang belajar nahwu, ya. Belajar ilmu nahwu. Itu beda orang yang serius, menghafal, meroja'ah, ya. Terus mengulang-ulang, berbeda halnya dengan hanya apa? Sekedar ikut-ikut saja mendengarkan, tidak berusaha. Nah, itu beda hasilnya. Seperti yang disebutkan di sini. Kalau orang sudah punya kesungguhan dalam belajar, jujur di dalam mencari ilmu, pasti dia akan dapatkan apa yang dia cari. Kalau ditakdirkan dia tidak mendapatkan semuanya, paling tidak apa? Dia mendapatkan sebahagian dari apa yang dia cari. Iya. Ini subhanallah ya. Luar biasa ya. Nasihatnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Al-Fawaid. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab beliau Al-Fawaid. Ya. Idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil batalah wa radifahul qamaru al-azimah asyraqat ardul qalbi bi nuri rabbiha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika tekad itu sudah muncul seperti bintang yang bersinar di malam hari, dan diikuti pula dengan kemauan kuat. Itu diikuti pula dengan kemauan kuat seperti bulan yang mengiringi bintang. Maka hati pun akan bersinar dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala seperti bumi yang menjadi terang benderang dengan cahaya dan cahaya dari bintang dan bulan tersebut. Masya Allah. Jadi kalau sudah punya himmah, tekad yang kuat di dalam belajar seperti sinaran bintang itu, ya, bintang, terus disertai dengan tekad, semangat dan tekad yang kuat, kejujuran, maka pasti kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar. Pasti kita akan dibimbing. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan beri hidayah kepada jalan-jalan kami. Ya. Wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi i'tibaru hali man sabaq. Ya. Di antara hal yang menguatkan tekad seseorang adalah dia memperhatikan bagaimana keadaan para ulama as-salaf terdahulu. Wa ta'arrufa himamil qaumil al-madin. Ya. Dan dia memperhatikan, mempelajari bagaimana semangat orang-orang terdahulu. Ya. Fa Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kana wa huwa fi siba rubbama arada al-khuruja qabla al-fajr ila hilaqi syuyukh. Perhatikan ya. Contoh dari orang terdahulu bagaimana semangatnya dalam belajar. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dulu di waktu dia masih kecil, terkadang dia ingin keluar, ya, pergi meninggalkan rumahnya itu sebelum waktu fajar dalam rangka
menghadiri majelis-majelis syekh sebelum fajar sudah mau keluar. Nah, ini bukan berkendara ya, jalan kaki. Iya. Fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bih. Tapi apa namanya? Ibunya mengambilnya. Ya, memegang pakaiannya. Dia kasihan ya melihat anaknya seperti itu. Terus ibunya berkata, hatta yu'adzinan nas au yusbihu. Nanti kamu keluar ketika orang sudah adzan, maksudnya sudah adzan subuh atau sudah masuk apa? Waktu subuh. Perhatikan bagaimana semangatnya di dalam belajar. Wa qara al-khatibu sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi thalathati majalis. Contoh orang-orang semangat. Al-Khatib ya. Al-Baghdadi rahimahullah taala dia membaca kitab Sahih Al-Bukhari kepada Ismail Al-Hiri itu hanya 3 majelis saja. Bayangkan Sahih Bukhari bagaimana tebalnya. Beliau baca di 3 majelis saja. Ya. Ithnani minha fi lailataini. 2 majelis dia baca Sahih Bukhari 2 malam. Ya, 2 majelis itu dari waktu sholat maghrib dia mulai baca sampai sholat fajar, sholat subuh. Bayangkan, ya, orang-orang terdahulu dalam belajar. Tebalnya itu Sahih Bukhari. Dia membaca khotam Sahih Bukhari itu hanya 3 majelis. 2 majelis dia mulai dari setelah maghrib, dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Berarti tidak ada tidur. Ya. Wal yaumus tsalits, dan hari yang ketiga dia mulai min dhahwatin nahari ila salatil maghrib, dari waktu duha sampai waktu salat maghrib. Wa minal maghrib ila tulu'il fajr, dari maghrib dia lanjut lagi sampai fajar, sampai subuh. Subhanallah. Jadi dia hanya punya 3 majelis mengkhatamkan membaca apa? Sahih Al-Bukhari. Ini siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Ya, kepada gurunya Ismail Al-Hiri. Masya Allah. Ini apa? Ini namanya tekad yang kuat di dalam menuntut ilmu. Ya, beda kalau kita ya sekarang. Ya, sekarang kita baru 2 jam. Belum sampai 2 jam. Ya sudah apa? Sudah KO. Ya, tidak mampu lagi. Ini subhanallah. Jadi seperti itu keadaan apa namanya keberhasilan orang-orang yang punya tekad kuat di dalam belajar, punya semangat. Ya, Masya Allah. Kemudian, wa kana Abu Muhammadin ibni Tabban awal ibtida'ihi yadrusul laila kullah. Ya. Adalah Abu Muhammad ibnu Tabban di awal-awal kali beliau belajar, ya, di awal kali beliau menuntut ilmu, dia belajar menghidupkan seluruh malamnya. Iya. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu anil qiraati bil lail. Ya, terkadang ibunya merasa kasihan kepada anaknya ini sehingga dia melarang anaknya dari membaca di malam hari. Ya. Fakana ya'khudul misbah wa yaj'aluhu tahtal jafnah. Ya. Ibnu Tabban ya mengakalinya, maksudnya mengakali ibunya dengan memasukkan lampu atau lampu bacanya itu ke dalam sebuah gentong besar. Dia sembunyikan lampunya. Ya, sehingga apa? Terlihat seakan-akan dirinya itu dilihat oleh ibunya dia sudah tidur. Padahal apa? Dia hanya sembunyikan lampunya. Fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala 'ala dar. Kalau dia Kalau dia sudah lihat ibunya sudah tidur, dia keluarkan lagi lampunya, dia nyalakan, kemudian dia lanjut belajar. Jadi ibunya merasa kasihan ya kepada Abu Muhammad At-Tabban ini karena tiap malam ini belajar. Dia hidupkan betul apa? Malamnya dalam belajar. Tapi ibunya merasa kasihan. Kasihan ini kalau begini terus anak saya. Ya, maka si Abu Muhammad
Ibnu Tabban ini mengakali, ya, bagaimana supaya dia tidak ketahuan kepada ibunya. Akhirnya apa? Dia sembunyikan lampunya. Nanti tidur ibunya baru dia apa? Nyalakan, lanjut belajar. Subhanallah. Maka kata beliau, fakun rojulan rijuluhu ala thara thabitah. Maka jadilah kamu seorang laki-laki yang kakinya menancap kuat di bumi. Wahammatu himmatihi fauqa thuraya saqimah. Tapi cita-citanya, tekadnya itu menjulang tinggi di langit. Masya Allah. Wala takun syabal badan asyibal himmah. Jangan engkau bagaikan orang yang badannya sudah beruban. Maksudnya lemah, sudah lemah. Asyabal himmah. Ya. Jadi saya ulang ya. Fakun rajulan rijuluhu ala thara thabitatun. Jadilah kamu orang-orang yang kakinya menancap kuat di bumi. Tapi cita-citanya menjulang tinggi di langit. Ya. Janganlah kamu menjadi orang yang berfisik muda, tetapi tekadnya sudah tua. Fisiknya masih muda, tapi tekad belajarnya sudah apa? Sudah loyo. Fa inna himmatas shadiq la tashibu. Karena kesungguhan orang-orang yang jujur itu tidak akan mungkin melemah. Ya, tidak akan mungkin apa? Melemah. Karena Abul Wafa Ibnu Aqil, ahadu adkiya'il alam min fuqaha'il Hanabilah. Adalah Abu Aqil, Abul Wafa Ibnu Aqil. Ini Ibnu Aqil Al-Hambali ya. Ya, pernah dengar kisahnya? Saking pelitnya dia terhadap waktunya, kadang waktu makannya saja dia sangat pelit. Maksudnya pelit bagaimana? Kalau dia mau makan roti, dia tidak langsung makan. Dia tidak langsung apa? Makan. Karena kalau makan roti, apalagi rotinya orang Arab, keras. Ya. Kalau dia makan roti lama dia kunyah. Itu kan butuh apa? Waktu yang lama. Caranya, ya disebutkan dalam biografi beliau, caranya dia rendam di air. Setelah hancur, bersama air baru dia minum. Saking dia jaganya apa? Waktunya, biar waktu makan sangat pelit sekali. Sampai dikatakan Ibnu Aqil Al-Hambali ini menulis buku ya yang berjudul Kitab Al-Funun, itu kalau tidak salah ingat sekitar 800 jilid beliau tulis. Ya, subhanallah. 800 jilid, bukan 800 halaman ini. Ini jilid ya, 800 jilid beliau tulis. Ya. Apa kata Ibnu Aqil Al-Hambali? Dikatakan di sini salah seorang cendekiawan dari fuqaha Hanabilah. Beliau bersyair ya dalam keadaan beliau sudah berumur 80 tahun. Beliau bersyair apa? Syairnya perhatikan. Ini sudah umurnya 80 tahun ya. Apa syair beliau? Masyaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tada sya'ri ghairu sibghatihi wasyaibu fi syi'ri ghairu syaibi fil himam. Tidak pernah berubah tekadku, kemuanku, keinginanku, akhlakku, juga tidak pula dengan loyalitasku, maksudnya loyalnya terhadap belajar, agamaku dan kedermawananku. Yang berubah hanyalah warna rambutku, tak seperti warna semulanya. Ya. Wasyaibu fi syi'ri ghairu syaibi fil himami. Ya. Dan uban yang tumbuh di kepala itu tak sama dengan uban yang melekat pada tekad dan cita-cita. Artinya apa? Walaupun beliau sudah berumur 80 tahun, sudah beruban, ya, tapi tekadnya, semangat kuatnya dalam belajar itu tidak pernah dia loyo. Tidak pernah. Ya, dia terus apa? Semangat di dalam belajar. Padahal beliau sudah berumur berapa? 80 tahun. Jadi boleh rambut beruban, tapi berhenti dalam belajar, itu terus menerus. Jangan uban sudah muncul, kita juga sudah pensiun dalam belajar. Tidak boleh seperti itu. Paham ya? Maka subhanallah. Kalau kita membaca kisahnya orang-orang terdahulu, bagaimana dia mengumpulkan tekadnya di dalam belajar,
maka kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita, orang yang datang sekarang ini, di masa ini, itu tidak ada apa-apanya. Ilmu yang kita dapatkan itu tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun kita bersemangat, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu orang-orang terdahulu. Apalagi kita sekarang ini, ya, walaupun mudah didapatkan ilmu, tapi fasilitas juga, ya, lebih memudahkan kita mendapatkan ilmu, tapi kadang fasilitas itu apa? Membuat kita lalai di dalam belajar. Iya, orang-orang terdahulu kadang ada satu hadis, dia hanya mau perjelas saja. Dia menempuh perjalanan 1 bulan kepada gurunya bertanya, apakah hadis ini sahih atau dhaif? Kalau sekarang apa? Tinggal ketik, ya, muncul. Nah, itu perbedaannya, keberkahan ilmunya orang dahulu dengan orang sekarang. Oleh karena itu, walaupun seperti itu keadaannya, kita tetap punya tekad kuat. Bagaimana kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya, menolong Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Ya, maka tetap semangat, punya tekad di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah 3 ya, kesimpulan-kesimpulan di dalam belajar. Saya ulang sebelum kita akhiri, membersihkan bejana ilmu dari kotoran-kotoran, yaitu hati. Yang kedua, memperhatikan keikhlasan di dalam perjalanan menuntut ilmu. Ya, memperhatikan apa? Keikhlasan dengan 4 tadi yang kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, membulatkan tekad, tidak setengah-tengah, ya, di dalam belajar. Subhanallah. Jadi berurut. Masih ada beberapa ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan besok biidnillahi ta'ala. Taib ilahuna. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.